Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Norman Hoiron Awali dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kit praktikum hukum 2 Kirchhoff yang saya buat. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang nanti kita akan pakai pada praktikum, sekaligus bagaimana cara kerja dari alat yang saya buat ini. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja cek this out. Oke, di sini kita akan masuk pada alat dan bahan yang akan kita pakai nanti ketika praktikum. Yang pertama tentunya ada 3 buah resistor yang akan kita pakai dan kita akan rangkai pada kit praktikum nantinya. Oke ya. Yang kedua ada 3 buah kabel penghubung di masing-masing I. Jadi nanti ada lubang-lubang untuk mengukur I. Ketika kita nggak memakai lubang-lubang tersebut, maka kita akan jumper lubang-lubang tersebut sehingga akan terhubung rangkaian tersebut. Oke ya. Selanjutnya ada kabel penghubung untuk menghubungkan GGL ke rangkaian atau cabut daya yang ada di dalam box ke rangkaian. Selanjutnya ada kabel penghubung untuk menghubungkan antara multimeter analog ke rangkaian, atau misal kita mau mengukur V, ini adalah kabel penghubung yang ada di multimeter analog untuk mengukur V dan juga I nantinya. Baiklah, sebelum kita memasuki ke bagaimana cara kerja dari kit praktikum hukum 2 Kirchhoff ini, sebelumnya kita harus bisa membaca hasil dari multimeter analog. Caranya adalah ketika kita mau mengukur resistor atau tahanan, kita terlebih dahulu arahkan saklar pemilih ini ke arah ohm, ke arah sini. Kita pilih 1 kali, 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali, bahkan sampai ke range kali 10.000 ya. Tergantung kita nanti pakainya resistor yang ukuran berapa. Kalau semisal kita pakai resistor yang ukurannya hanya 100 ohm ke bawah, kita pakai 1 kali tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Caranya adalah kalau kita mengukur ohm, ini lihat di atas, di sini di atas ini itu adalah skala pada ohm, dan 0, 1, 2 dan seterusnya, bahkan sampai 200. Kayak kalau semisal kita pakai skala pemilih di 1 kali, di sini angka menunjukkan, jarum ini menunjukkan pada 50, berarti resistor yang kita pakai terbaca sebesar 50, karena 50 ini jarum penunjuk ini dikali dengan skala yang kita pilih. Oke, seperti itu untuk mengukur resistor. Oke, selanjutnya kita akan mengukur voltase. Caranya adalah kita putar terlebih dahulu saklar pemilih ke DCV, ya kan. Kalau sudah, cara membacanya adalah perhatikan skala yang kita pakai pada layar adalah yang sebelah sini, 0, 2, 4, 6, 8, 10, baik yang di bawahnya dari 0 sampai 50, dari 0 sampai 250. Nah, caranya untuk membacanya adalah ketika kita mau memilih 10, misal 10 dibagi dengan 10 skala maksimal yang ada di layar, dan dikali dengan jarum menunjukkan berapa. Misal jarum di sini menunjukkan di angka 4, ya 10 dibagi dengan 10 dikali dengan 4.
Seperti itu untuk mengukur voltase. Selanjutnya kita akan mengukur ampere atau arus di multimeter analog ini. Dengan multimeter analog ini ya. Caranya adalah sama seperti tadi. Saklar pemilih dibagi dengan skala maksimal yang ada di layar dikali dengan jarum ini menunjukkan angka berapa. Oke ya, semisal kita pakai 0,25 ampere ya kan. Lalu kita akan bagi dengan 250, semisal kita pakai yang skala 250 dan angka menunjukkan 100 ya, berarti 0,25 ampere dibagi dengan 250 dikali dengan 100. Jadi seperti itu cara pembacaan multimeter analognya. Baiklah, tadi kita sudah belajar bersama tentang bagaimana caranya membaca multimeter analog. Selanjutnya di dalam kit praktikum hukum 2 Kirchhoff ini terdapat rangkaian yang nanti akan menjadi tempat dari resistor tempat untuk mengukur V dan I, dan juga tempat untuk kita praktikum bersama ya. Di sini itu ada E1 atau GGL1, ada GGL2 ya kan. GGL1 dan GGL2 ini akan mendapatkan suplai arus listrik dari catu daya yang ada di bawah ini. Catu daya yang ada di bawah ini ada 3 varian, yaitu 3, 9 dan 18. Oke ya. Oke, sebelum kita cara kerja dari rangkaian ini adalah kita hubungkan terlebih dahulu nih I1, I2 dan I3 menggunakan apa? Menggunakan kabel jumper. Ketika lubang ini dan lubang ini terhubung dan ini terhubung, maka kita akan punya 2 loop. Ini loop pertama dan loop kedua. Arus positif akan mengalir ke sini dan ke sini. Ini untuk loop pertama. Begitupun loop kedua. Ketika I1 dan I3 terhubung, ini akan menjadi sebuah rangkaian. Nah, untuk mengukur I nantinya, di sini ketika kita nanti pasangkan kabel jumper, kita lepas dan arus yang akan mengalir dari sini akan terputus otomatis kan. Nah, tapi nanti kita akan ukur menggunakan multimeter analog tadi kan. Begitupun di I1, I2 dan I3. Untuk mengukur V seperti biasa, kabel jumper yang ada di I1, I2, I3 tidak usah kita putus, langsung saja kita ukur pada masing-masing V1, V2 dan V3. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke cara kerja dari kit praktikum hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama-tama kita harus kalibrasi terlebih dahulu sebelum kita mengukur resistor yang akan nanti kita pakai. Kalibrasi multimeter analog ini dengan cara menghubungkan antara 2 kabel penghubung yang ada di multimeter. Setelah nanti terhubung, nanti kita akan posisi 0 jarum kita akan setel di sini menggunakan apa? Menggunakan 0 ohm adjustment ini. Oke, langsung saja caranya seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, ini kan belum di angka 0 nih. Langsung saja kita nolkan menggunakan 0 ohm adjustment ini. Nah, ketika sudah 0, kita lepas dan langsung saja kita ukur masing-masing resistor yang akan kita pakai nantinya. Oke, setelah pertama-tama tadi kita sudah mengkalibrasi multimeter analog, selanjutnya kita akan mengukur R1, R2 dan juga R3 yang akan kita pakai.
R1 sudah terpasang, R2 sudah terpasang, dan juga R3 sudah terpasang. Langsung saja kita akan ukur menggunakan multimeter analog. Kita di sini menggunakan skala kali 1 untuk mengukur resistor. Langsung saja kita ukur pada R1-nya. Oke, di sini terbaca sebesar 70 ohm. Oke, hasil dari R1 sudah kita dapatkan. Kemudian kita akan mengukur hasil ohm dari R2. Langsung saja kita ukur berapa ohm resistor yang kita pakai pada R2. Di sini terbaca sebesar 60 ohm ya teman-teman. Hasil pengukuran dari R2 sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mengukur resistor di R3. Oke, langsung saja kita ukur. Kita sambungkan kabel pengukurnya. Oke teman-teman, di sini kita dapatkan hasil pengukuran dari R3 sebesar 100 ohm. Tadi kita sudah mengukur R1, R2 dan R3. Selanjutnya kita akan mengukur GGL1 dan GGL2 yang akan kita pakai. Kita nantinya akan memakai 3 dan 9. Artinya kita harus ukur satu daya di sini dan di sini. Berapa keluaran dari satu daya ini ketika kita mengukur dengan multimeter analog ya. Tapi sebelumnya pilihkanlah saklar di DCV di angka 10 ini. Baiklah, satu daya di sini di multimeter analog terbaca sebesar 8,80. Selanjutnya kita akan mengukur GGL1 yaitu 3 volt. Apakah yang akan terbaca pada multimeter analog? Oke, pada multimeter analog terbaca sebesar 3 volt. Baiklah, selanjutnya kita akan pasang kabel jumper pada I1, I2 dan I3. Di sebelah sini untuk I1, di sebelah sini untuk I2 nya, dan di sebelah sini untuk I3 nya. Setelah itu kita pasangkan kabel penghubung ke GGL1 dari satu daya ke GGL1. Dari satu daya ke GGL2. Baiklah, semuanya sudah terpasang. Ini sudah terpasang semua. GGL1 dan GGL2 sudah terpasang, R1, R2 dan R3 sudah terpasang. Langsung saja kita akan ukur berapa V1, V2 dan V3. Terbalik ternyata arusnya. Jadi untuk R1 terbaca V1 pada R1 terbaca sebesar 2 volt. Selanjutnya kita akan ukur V2 pada R2. Hasilnya terbaca 2,8 volt. Selanjutnya kita akan mengukur berapa voltase yang ada di R3.
terbaca pada multimeter analog yaitu sebesar 4,8 volt. Teman-teman, kita akan mengukur I1. Kita lepas terlebih dahulu kabel jumper yang terdapat pada I1, lalu kita hubungkan kabel penghubung untuk mengukurnya. Ternyata terbalik teman-teman arusnya, dan arus yang terukur pada multimeter analog yaitu sebesar 15. Kita memakai skala terbesar 250, saklar penunjuknya adalah 0,25 ampere dan jarumnya sebesar 15. Selanjutnya kita akan mengukur pada I2. Kita lepas terlebih dahulu kabel jumper yang ada di I2, lalu akan kita ukur menggunakan multimeter analog seperti ini. Di sini kita mendapatkan hasil sebesar 55. Kita menggunakan skala maksimal 250 dan saklar sebesar 0,25 ampere. Oke, kita pasangkan kabel jumper di I2, lalu kita akan lepas kabel jumper yang ada di I3. Kita akan mengukur I3 berapakah arus yang mengalir pada I3. Oke, di sini terbaca sebesar 45. Kita menggunakan skala terbesar 250. Skala di sini adalah 0,25 ampere.